Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Kan saya Enoliska sebagai moderator pada serial diskusi kali ini, dan saya mengucapkan selamat datang untuk peserta serial diskusi Filsafat Keadilan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia yang diselenggarakan oleh Meta Juridika Fakultas Hukum Universitas Mataram dan didukung oleh The Asia Foundation. Nah, pada serial diskusi pertama kemarin kita sudah membahas tentang teori keadilan menurut Plankton. Dan pada serial diskusi kali ini kita akan membahas tentang teori keadilan menurut Aristoteles. Kalau kita berbicara tentang Aristoteles, pasti teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan tokoh filsuf yang satu ini, seorang filsuf dari Yunani, di mana Aristoteles memang dalam konsep keadilan ada beberapa konsep yang digagas. Namun pada serial diskusi kali ini kita akan fokus membahas konsep keadilan distributif dan korektif. Nah, tentunya kita kedatangan dua pemateri luar biasa, ada dosen-dosen muda dari Universitas Pasundan. Saya perkenalkan ya, di sini ada Mas Alfi Pratama S.Phil M.Phil. Halo Mas Alfi. Halo Mbak. Halo Mas Alfi. Jadi Mas Alfi merupakan dosen filsafat Universitas Pasundan ya, dosen muda sepertinya. Dan Mas Alfi juga sudah banyak memiliki karya tulis ilmiah, salah satunya yang berjudul In Vitro Fertilization as an Ethical Choice on Ethical Perspective of Thomas Aquinas Natural Law pada tahun 2017. Dan dari judulnya saja kita sudah tahu ya pasti ini pemateri luar biasa kita malam ini. Dan ada Mas Rosa Tejabuana SHMH. Halo Mas Rosa. Halo Mbak Eno. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Ya. Oke, Mas Rosa merupakan dosen filsafat hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan juga. Jadi sekarang pemateri kita dua-duanya dari Universitas Pasundan, dosen-dosen muda terbaik dari Universitas Pasundan. Dan Mas Rosa juga memiliki banyak karya tulis ilmiah, salah satunya yaitu yang berjudul Menemukan Kebenaran Hukum di Era Post-Truth sebagai CO penulis pada tahun 2020 ya Mas ya. Ya. Jadi itu sedikit perkenalan dari narasumber kita pada malam ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Alfi dan Mas Rosa sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan bersedia menjadi pemateri malam ini. Dan tentunya kita kehadiran Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, ada Mas Widodo. Halo Mas Wid. Ya, Mbak Inu. Halo, malam. Jadi selamat malam ya Mas. Jadi Mas Widodo mungkin ada kata pengantar atau sambutan untuk malam ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oh boleh. Jadi terima kasih Mbak Inu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita bersama dengan Romo Setio mendiskusikan tentang keadilan dalam perspektif Platon. Malam ini kita ditemani Mas Rosa dan Mas Alfi mendiskusikan keadilan dalam perspektif pemikiran Aristoteles, di mana Aristoteles merupakan murid Platon yang mengembangkan pemikiran filsafat yang berbeda dengan gurunya. Keadilan hukum menurut pemikiran Aristoteles mempunyai tujuan, yakni mengarah pada kebahagiaan atau eudaimonia. Apabila manusia dipisahkan dari hukum dan keadilan, manusia menjadi hewan yang terburuk dari semua hewan. Mereka tenggelam ke dalam keberadaan yang buas dan tidak mampu memenuhi kodratnya. Aristoteles menulis karya Nikomakian Etik 2500 tahun yang silam. Apakah pemikiran Aristoteles tentang keadilan distributif dan keadilan korektif masih relevan hingga sekarang? Para aktivis dengan tajam mengkritik distribusi vaksin COVID-19 yang sangat tidak merata dan tidak adil. Ada
10 negara telah memesan 75% dari semua dosis vaksin yang tersedia. Sementara 130 negara masih belum menerima 1 dosis pun vaksin COVID-19. Tampakannya, misalnya perjanjian TRIPS tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual. Demikian pula, banyak perusahaan-perusahaan asing membuat kontrak baik dengan pemerintah atau sesama perusahaan di Indonesia yang di dalamnya berisi klausula-klausula hitam yang membahayakan lingkungan dan menggusur masyarakat adat. Kontrak tambang misalnya hanya berdasarkan kesepakatan para pembuatnya. Padahal kontrak-kontrak itu bisa saja berdampak bagi masyarakat adat yang tidak ikut dalam kontrak tersebut. Pada titik ini, apakah keadilan korektif menjadi dasar mengevaluasi kontrak-kontrak hitam? Bahkan lebih dari itu, mengoreksi doktrin kebebasan berkontrak yang selama ini menjadi basis laissez-faire dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan memarginalkan masyarakat adat. Saya kembalikan dan selamat berdiskusi. Mbak Inu. Baik, terima kasih banyak Mas Wi. Tadi kita sudah mendengar pengantar dari Mas Widodo, dan informasi untuk teman-teman bahwa diskusi kita kali ini akan sedikit berbeda dengan diskusi sebelumnya, jadi lebih santai. Jadi nanti teman-teman boleh bertanya atau memberikan tanggapan ataupun pernyataan pada saat diskusi berlangsung. Ya, dengan tentunya teman-teman jika ingin memberikan pernyataan ataupun tanggapan, silakan untuk raise hand dan nanti host akan mempersilahkan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Jadi kita langsung aja, Mas Alfi, Mas Rosa, sebagai pemantik diskusi kita malam ini. Oke. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Taman Meta Juridika, teman-teman di Taman Meta Juridika Unram, khususnya Pak Widodo dan Mbak Eno, dan juga Mas Alfi yang ikut nimbrung di sini ya, Mas. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Eno, saya dan Mas Alfi tidak bermaksud memberikan kuliah di sesi kali ini. Jadi kami juga menempatkan sebagai sama pembelajar. Jadi karena ini judulnya diskusi filsafat, teman-teman atau ibu bapak yang ada di forum ini juga diharapkan bisa memberikan gagasan atau sudut pandang gitu ya, atau misalnya mengkoreksi apabila apa yang kami sampaikan kiranya memiliki tafsir yang berlainan terhadap apa yang sebenarnya dimaksud oleh Aristotle. Karena selama pemahaman saya tentang memahami filsafat itu biasanya didasarkan pada pemahaman kita dan belum tentu merefleksikan maksud sebenarnya dari si penulis. Lalu katakanlah dari sudut pandang yang sekarang itu adalah Aristotle. Jadi mungkin yang kita baca juga kebanyakan tidak langsung karya dari Aristotle itu sendiri, tapi komentar-komentar terhadap karya-karya Aristotle yang dibuat oleh filsuf-filsuf baik kontemporer zaman Aristotle, kemudian filsuf abad pertengahan maupun modern, atau mungkin melalui Pak Widodo di kelas, dengan Pak Alfi juga di kelas buat teman-teman mahasiswa. Nah, saya mau mencoba mulai, Pak Alfi ya. Jadi nanti teman-teman, jadi ya gimana ya? Jadi seperti ngelihat saya dan Pak Alfi ngobrol jadinya ya. Kita mulai dari tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Widodo sebagai pembuka ya. Aristotle menulis karyanya kurang lebih sekitar
Bukan. 2005. Rekodnya Aming itu. Ono gak Mei Karta itu? Mei apa ya? 2.500 tahun yang lalu karyanya ya. Pak Alfi bisa dibayangkan loh, kalau misalnya Pak Alfi nulis karya tadi yang disebut oleh Mbak Eno misalnya 2.500 tahun ke depan masih ada yang baca nggak Pak? Atau saya misalnya. Ini mungkin yang dinamakan abadi kali ya Pak. Oke, dari kalau misalnya teman-teman membaca pengantar filsafat, membaca buku-buku literatur tentang Aristotle, memang kajian tentang hukum atau keadilan itu adalah bagian dari banyak sekali field atau wilayah di mana Aristotle itu mencoba memahami dunia. Atau kalau saya diskusi dengan Pak Alfi, sebetulnya dia itu mencoba memahami manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita belajar filsafat biologi, ada Aristotle. Belajar filsafat ekonomi, ada Aristotle. Filsafat logika, bahasa, kemudian belajar juga tentang filsafat politik, itu Aristotle membuat berbagai macam karya di sana. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya Pak Alfi ya, Aristotle itu YouTuber gitu ya, pengikutnya banyak sekali ya, dan banyak sekali filsuf-filsuf setelah Aristotle itu kalau nggak mau dibilang ya pengikut Aristotle atau dia mendapatkan pengaruh dari pemikirannya Aristotle. Dan tentunya seperti Plato yang kemarin atau Platon yang kemarin dibahas di minggu lalu, mungkin jumlah subscribernya bisa jutaan ya Pak ya, kalau misalnya kita gabungkan filsuf-filsuf itu nge-subscribe channelnya Aristotle kalau misalnya dia ada di sini semacam gitu. Itu kalau misalnya kita bicara, dan Aristotle bicara tentang virtue ya dalam bukunya yang tadi disampaikan oleh Pak Widodo, yaitu Nicomachean Ethics. Dan ada bagian dari virtue itu, dia membahas virtue itu sebagai keadilan, atau keadilan itu adalah wujud dari virtue yang dia sebutkan, salah satu unsurnya. Nah, mungkin di sini saya bisa ngajak Pak Alfi dulu untuk bisa sedikit memberikan gambaran apa sih maksudnya virtue itu, Pak Alfi. Iya Pak Rosa, kayak sepertinya memang kalau kita melihat dalam sebuah rangkaian filsafat Aristotle ya, kayaknya kalau bisa kita lihat kan ini tentang mencari kebahagiaan gitu ya. Mencari kebahagiaan gitu. Dan kebahagiaan ini mungkin kita rasakan dari hubungan kita dengan manusia lainnya gitu kan. Ya pada dasarnya seluruh hal yang ada di dunia ini kan produk manusia. Ya, istilahnya seperti itu, di luar hal yang bersifat natural lah seperti itu ya. Sehingga ini adalah sisanya adalah produk manusia gitu. Sehingga pasti di situ ada campur tangan manusia. Nah, sehingga di sini pastinya ketika kita ingin melihat tentang kebahagiaan yang ingin kita tuju itu, pastinya kita harus memahami dulu, memahami diri kita. Memahami apa sih kita ini? Makhluk apa sih gitu? Ya. Makhluk apa ini? Posisi kita dengan makhluk-makhluk lainnya gitu ya, Pak. Jadi dapat dipahami juga kenapa tadi saya kemukakan bahwa Aristotle itu membuat berbagai macam kajian gitu ya, yang berbeda dengan kita, misalnya dari Fakultas Hukum itu kajiannya kurang lebih tentang hukum gitu. Kan Aristotle dia bicara macam-macam. Mungkin salah satu tradisi dari filsafat Yunani, zaman Yunani kuno itu sendiri memang belum ada pemisahan spesifik bidang-bidang ilmu pengetahuan ya, Pak Alfi. Jadi hampir rata-rata semua filsuf pada zaman itu ya merambah berbagai macam bidang ilmu atau filsafat pada saat itu. Betul ya. Jadi tapi sungguh menarik di sini ketika kita membaca pemikiran Aristotle tentang keadilan, bahwa keadilan itu semacam karakter yang dimiliki oleh manusia, dan tadi salah satu
capaian kebahagiaan itu ukurannya adalah kemampuan untuk dapat berlaku adil. Ya, dan apa yang agak unik dari pemahaman Aristotle kalau kita baca Nicomachean Ethics itu di buku ke-5 ya, Pak Alfi ya kalau nggak salah. Apa namanya? Berbuat adil itu seperti keadilan itu berbuat adil, kemudian ingin berbuat adil, agak diputar-putar gitu Pak Alfi penjelasannya. Apakah misalnya Aristotle sendiri merumuskan keadilan yang sama seperti yang dibuat oleh gurunya Plato, dan bicara tentang Aristotle dengan gurunya Plato ini kan hubungannya agak lebih erat dibanding kita berguru seperti di zaman sekarang gitu ya, ketika kita kuliah misalnya 5 tahun selesai, kadang-kadang kalau nggak kita meneruskan jadi pengajar di alma mater kita, mungkin ketemu sama dosen-dosen kita itu beberapa tahun ke depan. Kalau Aristotle di Plato itu kira-kira 20-an tahun gitu ya, bareng di sekolah Plato sebelum kemudian dia membuat pemisah dengan pemikiran sendiri. Dan ini yang khas gitu ya dalam perkembangan filsafat tuh, biasanya kalau murid itu sudah bisa melebihi guru itu adalah pencapaian yang sukses untuk muridnya, apalagi untuk gurunya tadi. Nah, apakah misalnya Aldi, Aristotle ini masih membawa ide-ide atau konsep keadilan yang universal ala Plato gitu? Karena kita tahu juga Aristotle mengembangkan keadilan-keadilan khas dia yang tadi kita sebut sebagai keadilan partikular atau keadilan yang bersifat khusus ya. Seperti yang dua yang diangkat di sini adalah tentang keadilan distributif dan keadilan korektif. Gitu, Pak. Mungkin ya ini Pak, karena memang kita lihat ya Aristotle di akademia dari umur 17 tahun ya. Itu mungkin kalau di sini kita kuliah baru lulus SMA gitu. Dia baru lulus SMA masuk ke akademia 20 tahun. Wah, ini kalau misalnya kuliah ini cukup lama juga ya, di 20 tahun di sana. Dan dia sangat terpengaruh pastinya sampai Plato meninggal dan lain hal. Memang di beberapa karyanya bisa kita petakan gitu ya, ada karya yang masuk ke dalam karya-karyanya Aristotle itu yang masuk ke dalam karya-karya buku-buku sekolah gitu ya, fisik, metafisik dan lain, hingga Nicomachean Ethics. Tapi ada karya lainnya dia yang memang masuk ke dalam karya populer. Ada salah satu karya populer yang saya agak lupa namanya, gitu ya. Ntar mungkin saya sambil ingat lagi. Nah, itu dia masih sangat kental dengan Plato di masa tuanya. Yang mungkin kita bisa masuk kategorikan sebagai late Platonism gitu ya. Masih sangat kental, benar-benar sangat terinfluence dengan Plato. Namun ketika dia masuk ke Eudemian Ethics gitu ya, itu udah berubah. Ya. Beberapa peneliti mengatakan itu sebagai reform Platonism. Dia udah agak sedikit berubah. Dan sampailah pada Nicomachean Ethics itu memang udah menunjukkan kedewasaan Aristotle gitu ya. Dia biasa mengkategorikan sebagai late Aristotelianism. Di situ memang terlihat sekali bahwa ini Aristotle cukup otentik gitu, dalam melihat dunia yang saya rasa berbeda gitu ya, berbeda dengan Plato, walaupun masih ada beberapa hal-hal yang nggak dia tinggalkan dari cara berpikir Plato, dunia Plato. Nah, memang untuk khusus keadilan yang kita bahas di dalam materi di dalam judul kita ngobrol hari ini itu particular justice, memang tentang konsep justice ini pun agak sedikit berbeda gitu ya dengan dengan Plato gitu ya. Pun di dalam particular justice sebenarnya itu akan merefer tentang kebingungan atau pertanyaan tentang justice as virtue, ya, keadilan sebagai karakter gitu. Karena apa? Itu ini mungkin jadi pengantar kita. Karena ketika di dalam Aristotle melihat tentang doctrine of the mean gitu ya, tentang sebuah jalan tengah ini, tentang sebuah bahwa ini
yang dikatakan sebagai the mean state gitu atau intermediate gitu. Nah, ini ada dua hal di situ tentang location and intermediasi gitu. Ya. Location ini adalah dua titik di mana sebuah karakter ya ada vice, ada virtue gitu, ada yang buruk, ada yang baik, dan dia di tengah itu ada ini lokasi gitu. Dia harus berada di tengah gitu. Nah, akhirnya yang ditanya, lalu kalau justice gimana gitu? Sedangkan definisi justice sendiri dia katakan justice itu adalah mean state gitu, keadaan yang udah di tengah gitu. Lalu gimana? Nah, akhirnya memang buku kelima ini yang kita bahas benar-benar ya teman-teman semua, benar-benar kita ngebahas full tentang particular justice sebenarnya. Ya, karena dia membahas bahwa walaupun justice itu sebagai yang ada di tengah gitu, mean state, tapi ada loh gitu. Ada loh bagaimana justice ini ada tentang mau melihat justice yang ada di tengah seperti apa gitu. Ya, makanya ada distributif ya kalau mungkin bahasa lainnya tuh ada yang berkata tuh geometry equality gitu ya. Ada yang corrective justice ini dalam standar ukurannya itu arithmetic equality. Mungkin lebih panjangnya kita obrolin nanti. Nah, ini tadi saya habis ngeliat chat nih. Ada chat dari Bapak David Ben Usolin. Ya, betul itu Protrepticus. Nah, itu karya populer, bukan buku sekolahnya di liseumnya itu. Tapi itu bahasan tentang etik yang masih sangat dipengaruhi oleh Plato. Masih sangat dipengaruhi oleh Plato tua. Jadi, tapi akhirnya itu 3 perkembangan dari pemikiran Aristoteles. Mungkin seperti itu, Pak Rosaya. Mungkin kita berangkat dari tentang ini, Pak. Ya, bagaimana nih keadilan nih ya di dalam Aristoteles gitu mungkin ya, Pak. Betul, Pak. Kalau misalnya saya mencoba memahami keadilannya yang tadi sebelum berangkat dari keadilan particular justice, ada yang disebut dengan universal justice atau beberapa menyebutnya sebagai general justice. Isinya kurang lebih menyampaikan tentang bahwa keadilan itu adalah ketaatan terhadap hukum. Kemudian apa yang dimaksud di sini hukum sebagaimana kita pahami hukum saat ini maksudnya Pak Alfia, hukum negara yang ada gitu. Jadi itu apakah semacam prakondisi gitu ya yang memungkinkan bahwa keadilan yang nantinya bersifat partikular itu dapat apa ya disebutnya ada pembenarannya gitu. Jadi tanpa pemahaman tentang keadilan universal di mana keadilan adil itu adalah menaati hukum, mungkin nggak itu keadilan distributif atau keadilan korektif itu runtuh gitu Pak pemahamannya? Atau enggak itu terpisah sama sekali gitu Pak? Okay. Jadi memang memang dikatakan gitu di dalam awal-awal pengantar buku 5 pun ya gitu ya, di buku 5-nya Nikomasian Etik ya. Mungkin teman-teman Nikomasian Etik itu juga kira-kira kenapa ya namanya Nikomasian Etik gitu ya. Nah, ini Nikomasian Etik ini memang bingung juga namanya kenapa Nikomasian Etik. Tapi ada beberapa tawaran tentang Nikomasian Etik itu mungkin nama bapaknya Aristoteles juga nama anaknya Aristoteles. Itu Nikomadus ya kalau nggak salah ya. Saya agak lupa. Nah, dan di sini ketika melihat masuk ke dalam buku 5 itu tentang justice, memang dia katakan gitu bahwa pas masuk tuh dia bilang ada dua hal yang berbeda tentang justice gitu. Ini ada masalahnya secara semantik ya, secara kebahasaan di masa itu gitu, di masa itu. Karena kala itu term justice itu ada dua fenomena di situ, fenomenanya. Yaitu pertama fenomena tentang justice sebagai lawfulness gitu ya, sebagai lawfulness. Nah, ini ada hubungannya nih tentang ketaatan gitu ya, lawfulness. Ini dicontohkan tentang bagaimana Sokrates yang dianggap justru malah melawan kehendak Tuhan gitu ya. Sokrates dia malah istilahnya mencuci otak generasi saat itu gitu. Itu dikatakan dia
Socrates doing injustice gitu. Dia bilang, ya, ini contoh melawan. Tetapi ada lagi gitu. Ada lagi bahwa ini tentang dikatakan sebagai orang yang tamak gitu, atau orang yang rakus, itu juga sama injustice gitu. Ya, jadi ketika kita belajar tentang apa itu justice, kita belajar dulu tentang apa itu injustice gitu. Nah, tentang terma atau term dikaisune itu ada dua keadaan. Yang satu keadaan yaitu tentang lawfulness, yang kedua tentang greedy, yaitu dalam arti tentang fairness gitu. Nah, akhirnya memang ini kita melihat ke arah Plato gitu ya, bahwa tidak gitu, di dalam sebuah justice ini ada dua bentuk gitu ya, ada dua bentuk. Karena di dalam situasi itu pun ada dua bentuk. Sehingga memang yang satu bahasannya tentang universal justice, ya, dan di dalam universal justice ada yang namanya particular justice gitu kan ya. Lalu ketika ditanya, Aristoteles pun sebenarnya nggak menjelaskan secara rinci gitu kan tentang universal justice. Bagi saya ya, kalau teman-teman di sini ada yang membaca dan memiliki pemahaman tentang universal justice, bisa kita bicarakan di sini. Kita saling berbagi ya. Ini kita cerita bersama itu, kita bersama tentang Aristoteles. Jadi dikatakan bahwa universal justice itu adalah particular justice. Particular justice itu jadi banyak dikatakan bahwa yang kedua adalah selain universal justice itu terdiri dari law abidingness atau ketaatan pada hukum, yang kedua adalah justice count as whole virtue ya. Jadi justice itu adalah dari seluruh karakter yang telah diutarakan di buku sebelumnya gitu. Sehingga bisa jadi apakah universal justice adalah seluruh karakter yang ada gitu yang dalam diri kita menjadi sebuah keseutuhan gitu ya. Dan ini nanti dijelaskan di dalam bagaimana kita bertindak terhadap interrelationship dengan adil dan lainnya. Ini mungkin kita bisa bahas di kemudian. Mungkin gitu Pak. Jadi sehingga universal justice dan particular justice ini ya, particular justice ini adalah sebagian dari universal justice. Jadi, jadi apakah misalnya universal justice, Pak Alfi, particular justice itu bentuk khusus untuk dalam situasi tertentu gitu, terhadap pendekatan keadilan gitu? Di pengantarnya Aristoteles mengatakan bahwa kita akan bicara konsep justice yang agak rumit gitu, sehingga bisa dibaca baik-baik. Nah, ini kerumitan ini adalah tadi gitu. Ketika di dalam sebuah virtu mudah tuh tentang bagaimana sih menengahi sebuah karakter gitu, misalnya keberanian gitu ya, seseorang keberanian sebagai sebuah virtu gitu ya. Kalau dia terlalu berani ya, bisa jadi dia masuk ke dalam sesuatu yang tidak baik gitu, ceroboh dan lain hal gitu ya. Misalnya berani nggak gini lompat dari tebing gitu, misalnya di bawahnya misalnya kayak cliff jumping gitu kan ya, banyak tuh di Purwokerto tuh cliff jumping, tapi berani tapi pas lompat ke bawah ya airnya dangkal gitu. Nah itu kan contoh ceroboh gitu ya. Jadi bagaimana manajemen self control tentang karakter. Tapi kalau nggak berani ya penakut gitu, bahaya juga. Sehingga ini tentang tadi tuh tentang mean state-nya ini. Tapi justice kan tadi gitu sudah di tengah dari awalnya gitu ya. Oh, dari tengah dari awal gitu. Dari tengah dari awal. Lalu gimana? Nah, untuk mengetahui tengahnya ini kita bahas di particular justice itu ya, Mas saya. Betul. Nah, kita bicara particular justice, Aristoteles memulainya tentang yang dikemukakan menjadi tema bahasan kali ini, yaitu distributive justice gitu ya, pendistribusian kalau misalnya mau dibahasakan di Indonesia, kecuali saya salah. Kalau misalnya saya di kelas filsafat dengan mahasiswa misalnya sering secara sederhana dipahami distributive justice itu adalah pemberian dalam hal khusus itu barang, atau misalnya
kesempatan atau hak, misalnya mungkin Aristotle masih bicara dalam tahap distribution of goods gitu ya, Pak Alfi ya. Tapi bisa juga kita pahami juga di keadilan distributif itu terhadap pembagian yang merata gitu, sama rata. Tapi dalam beberapa situasi ya tadi yang dikemukakan baik oleh Pak Widodo di awal atau Pak Alfi, keadilan distributif itu sendiri ada ukuran pembagiannya ya Pak Alfi. Jadi tidak maksudnya penyamarataan dalam segala situasi terhadap setiap orang itu. Justru apabila penyamarataan itu membabi buta, dalam anggapan saya itu malah jadi melanggar prinsip distributive justice. Misal kalau misalnya porsi makan nih, kita lagi makan bareng Pak Alfi, mungkin porsi makan saya itu agak lebih banyak daripada Pak Alfi dengan biasanya, atau dengan Mbak Eno misalnya kan gitu ya. Kemudian saya bagi semua rata misalnya sesuai dengan porsi saya. Kalau saya paksa untuk dihabiskan itu semua, mungkin ada yang agak berat juga ngehabisinnya gitu. Atau misalnya kurang gitu porsinya, saya biasanya banyak, meskipun misalnya dalam kesempatan itu saya bisa memperoleh sesuai dengan porsi saya. Itu dalam beberapa hal kita bicara hal yang sederhana ya, kita enggak. Jadi gini, meskipun peruntukan Nicomachean etik itu, kalau diskusi saya dengan Mas Alfi ini, diperuntukkan untuk lawgiver ya, untuk pada akhirnya buku yang dibuat Aristotle untuk para politikus ya Pak Alfi ya, atau orang yang concern di bidang pembuatan hukum. Tapi ketika dia bicara dalam ranah etika, itu bisa juga kita maknai bahwa ini berbuat adil itu nggak perlu nunggu hukumnya gitu. Jadi berbuat adil itu nggak juga harus menurut maksudnya nggak murni domain seorang praktisi hukum atau ahli hukum. Siapapun itu didorong untuk berbuat adil. Secara distributif juga tadi misalnya sedikit banyak di dalam ranah keluarga juga distributive justice itu bisa diberlakukan, atau dalam hubungan pertemanan, atau dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen dengan mahasiswa atau sesama dosen. Kalau di tengah situasi pandemi COVID ini, ada berita-berita tentang pemotongan gaji pegawai gitu, Mas Alfi, mungkin Mbak Eno juga pernah dengar ya, dengan situasi tertentu gitu, atau ya untuk efisiensi pengeluaran perusahaan, gaji pegawai dipotong, dan potongnya itu disamaratakan, misalnya dipotong 50% semua pegawai. Gitu ya. Kelihatannya dari permukaan itu seolah-olah keadilan penyamarataan distributif gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji pelan-pelan berdasarkan proporsinya gitu, itu bisa kita pandang kok jadi nggak adil gitu. Misal gini, kalau seorang tataran manajer yang gajinya misalnya 50 juta, kemudian dipotong setengah ya jadi 25 juta misalnya, Mas Alfi, Mbak Eno gitu ya. Kemudian kalau tataran karyawan yang masih di bawah gitu, masih dalam level teknis, katakanlah gajinya 5 juta per bulannya, dipotong setengah juga jadi 2,5 juta, itu malah jadi yang satu mungkin masih bisa hidup seminggu, itu yang satu mungkin 1-2 hari udah mulai garuk-garuk kepala, ini gimana ke depannya. Padahal ini gajian masih sebulan lagi kayak gitu, Mas Alfi. Itu pemahaman saya yang singkat ya soal proporsionalitas di keadilan distributif oleh Aristotle. Nah, mungkin apabila Mbak Eno misalnya punya gagasan atau contoh yang lain, atau di sini teman-teman di
forum ini bisa juga menyampaikan, silakan. Tidak, Mas Alfi. Gimana? Ini Mbak Eno sepertinya mau bicara. Iya, Mbak Eno. Lanjut ke Mas Alfi dulu sepertinya. Oke, Kang. Mungkin kalau saya hanya mungkin saya cerita-cerita aja lah gitu ya, cerita-cerita tentang tentang si Aristotle ini. Tapi ketika masuk ke dalam particular justice dibuka dengan apa yang dinamakan distributive justice gitu ya. Nah ini akhirnya Aristotle menawarkan sebuah alat gitu, standard measure gitu kan, alat ukur gitu. Alat ukur yang dia katakan sebagai geometric equality gitu di situ. Geometric. Gimana sih gitu? Ya, alat ini gitu. Sebenarnya ketika distributive justice ya bicara tentang distribusi gitu ya. Pastinya orang pengen lah yang equal gitu kan. Tapi bagaimana tuh equal ini gitu. Ya. Lalu si Aristotle ini gitu. Aristotle ini mengatakan bahwa yang hal tentang distribusi ini adalah sebenarnya terbatas, dia bilang. Scope-nya itu scope of distribusi, scope on distributive justice itu sebenarnya adalah terbatas, yaitu di honor sebenarnya ya di honor, di wealth gitu ya, tentang goods dan lain hal, dan juga tentang safety gitu ya, ya tentang safety. Ya ini tentang bicara tentang itu gitu ya. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk bicara distributive justice untuk seluruh aplikasinya. Tapi itu tidak masalah gitu ya bagi kita. Nah, ketika masuk seperti itu, memang yang adil itu secara distributif itu yang seperti apa sih katanya gitu kan? Seperti apa gitu katanya? Yang adil itu yang dia itu membagi ada 2 kriteria gitu. Ada 2 kriteria. Kriterianya apa gitu? Ada kriteria yang pertama adalah equal shares gitu. Equal shares. Yang kedua adalah equal person gitu. Ya. Maksudnya gimana gitu? Ya. Misalnya gitu ya. Misalnya misalnya saya investasi gitu sama Pak Rosa. Ya, saya punya saham 10%, Pak Rosa punya saham 10% gitu ya. Sehingga saya akan mendapatkan hal yang sama dengan Pak Rosa. Gitu. Saya memiliki equal shares yang sama gitu. Bagi Aristotle itu distribusi yang mudah gitu. Kalau ngomongin equal shares itu distribusi yang mudah katanya. Ya, gampang gitu ya, udah ada patokannya gitu ya. Tapi ya, bagaimana tentang equal person gitu? Atau mungkin yang seperti tadi Prof. Widodo sampaikan tentang equal nation gitu. Tentang apa? Kok bisa ada negara yang nggak dapat vaksin gitu kan? Apakah negara itu tidak memiliki suatu worthiness atau keberhargaan bagi orang yang mendistribusikan vaksin itu? Contohnya dalam sederhana dulu ya. Sederhana misalnya gini. Ya, misalnya ini saya dosennya, Pak Rosa dan Mbak Eno ini ya. Mas Rosa dan Mbak Eno ini misalnya mahasiswa saya. Ini kerja kelompok nih kebetulan. Ya. Mbak Eno ini ngumpulin UAS, ngumpulin makalah ya. Terus habis itu ya Pak Rosa ini ternyata hilang-hilangan gitu ya. Mas Rosa hilang-hilangan ngerjain UASnya nih, makalah UAS. Mbak Eno rajin betul nih. Ya. Saya numpang nama bilang. Numpang nama gitu ya. Nah, apakah adil saya sebagai penilai ini gitu ya untuk mendistribusikan nilainya? Memang ternyata makalahnya bagus nih. Oke, nilainya 85. Apakah adil saya ngasih nilai 85 ke Mbak Eno juga sekaligus ke Mas Rosa ini gitu kan? Dari sudut pandang Mbak Eno tentunya, karena saya nggak tahu gitu ya. Ya pastinya kesel, ini enak banget sih gitu kan gitu. Nah ini tentang bicara yang kedua tadi tentang equal share, yang kedua adalah equal person gitu. Bahwa tentang adanya kontribusi gitu. Adanya tentang kontribusi. Ya kontribusi atau net worth dari seorang tersebut gitu. Ya. Harusnya kalau saya tahu, wah ini Mas Rosa ini ternyata hilang-hilangan laporan dari Mbak Eno gitu. Pak, ini tolong Mas Rosa ini hilang-hilangan Pak. Ya sehingga, wah nggak saya kasih nilai gitu. Hanya Mbak Eno aja gitu. Itu adil karena memang tidak ada kontribusinya Mas Rosa dalam mengerjakan kan. Nah sehingga kalau secara tadi
kasus yang ditampilkan oleh Prof. Widodo ini gimana ya? Ya tentang vaksin yang tidak terdistribusi di dalam sebuah antar negara ini. Apakah memang si distributornya ini tidak melihat ada sebuah worthiness di dalam negara tersebut? Ya. Tapi itu kita nggak bisa lihat secara sederhana. Bisa jadi memang apakah urgensinya, ataukah apa, ataukah politik di baliknya, macam-macam, banyak banget gitu kalkulasinya. Nah makanya kata Aristotle pun yang sulit adalah sebenarnya menghitung yang kedua ini di dalam distributive justice nih. Butuh refleksi filosofis gitu ya, butuh contemplating life gitu kan. Mungkin seperti itu gitu. Yang maksud saya ini ada ya, Mbak Eno. Mungkin kalau Mbak Eno nih mau kasih contoh gitu ya ini terkait dua cara hitung di dalam distributive justice gitu ya. Oke, jadi kalau dari saya sendiri ya ini pemahaman saya sama, contohnya sama Mas David dan Usolin di chat. Ada salah satu contoh tentang distributive justice yang disebutkan sama Mas Rosa tadi. Nah, misalkan ada seorang ayah memiliki uang 60.000 nih. Ternyata keadilan distributif itu bukan berarti harus mematok ngasih uang ke 3 anaknya 20.000 dipatok sama rata. Ternyata tidak ya. Ternyata keadilan distributif di sini diartikan di mana kita memberikan porsi sesuatu sesuai dengan porsinya. Contohnya misalkan kita punya uang 60.000, anak kita yang SMA tentunya dia kan kebutuhannya lebih banyak. Jadi mungkin dia mendapatkan uang 30.000. Terus anak kita yang masih SMP kita kasih uang 20.000 dan anak kita yang masih SD kita kasih uang 10.000. Jadi tidak mematok rata harus diberikan 20.000 semuanya. Jadi saya sepakat sama Mas David. Itu contoh sederhananya aja sih Mas kalau dari saya. Iya. Itu mungkin masuk ke dalam yang kedua ya tentang ada personal network di sini ya keberhargaan ini. Ya mungkin kemarin dapat berapa Mbak ini pas lagi Lebaran dapat duit berapa? Kan pastinya kan setiap orang beda-beda gitu ya. Mas Rosa ya pas lagi Lebaran ya. THR-nya Mas ya. THR-nya ya. THR-nya. Anak tetangga dapat duit berapa, sepupu dapat duit THR berapa gitu ya, tingkatan-tingkatannya. Nah, itu tentang distribusi. Ini mungkin kita bicara tentang sederhana, tapi kalau kita lihat contoh-contohnya ya secara ini sangat kompleks sebenarnya, karena worthiness-nya ini gitu, kalkulasinya gimana gitu sebenarnya, kalkulasinya gimana? Itu mungkin yang benar-benar ya akhirnya kita mengetahui itu ya dari sedikit demi sedikit kita mengetahuinya gitu ya, dengan memahami diri kita sebagai manusia ya, segala fitur kita sebagai manusia di dalam development kita sebagai manusia itu akhirnya mungkin bisa melihat itu kan sama terkait negara atau lain hal ya dalam contoh lainnya. Mungkin seperti itu ya Mas Rosa ya. Dalam konsep pendidikan juga misalnya di sini ada Mas Pasubelo nih, kalau saya nyebutnya Pasubelo, beberapa ada Mas Pasubelo misalnya. Secara distributif misalnya ada apakah ini termasuk keadilan distributif kah Pak Pasubelo nih kalau kita bicara kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama. Jadi kesempatan itu ketika tidak diberikan gitu, itu adalah pelanggaran terhadap prinsip distributive justice, khususnya terhadap akses menuju pendidikan. Begitupun akses menuju fasilitas penunjang pendidikan itu. Jadi sekali lagi masih dalam situasi COVID, misalnya kita juga sering mendengar pemberitaan bahwa ketika semua sekolah level dari SMA, SMP, SD sampai ke perguruan tinggi itu diwajibkan online, daring, gitu. Tapi itu kebijakan disamaratakan, tapi tidak juga didukung dengan fasilitas yang sama. Kesempatan akses daring itu diberikan secara distributif juga, gitu. Itu kadang membingungkan gitu. Di satu sisi kebijakan yang mewajibkannya itu dilakukan secara distributif, tapi belum dipastikan hak atau untuk memperoleh akses ke ranah
pemenuhan kewajibannya itu terdistribusi juga gitu. Misalnya device atau alat untuk mengaksesnya atau jaringan internetnya untuk memungkinkan pembelajaran itu dilakukan secara daring. Itu kan kadang di tiap daerah berbeda, di tiap situasinya juga. Nah, kalau dalam pandangan saya itu contoh dari pandangan kritis terhadap distributive justice gitu dan segala macam kompleksitasnya, bahwa meskipun sederhana gitu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Alfi, bahwa simpelnya itu seperti geometri gitu ya, kita sesuaikan proporsinya sesuai dengan porsinya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, ataupun sesuai pada merit tadi ya, kalau Pak Alfi bilang soal pencapaiannya gitu, worthiness-nya gitu, meritnya. Tapi kadang kalau dalam prakteknya inilah yang dimana buat Aristotle keadilan itu memang sesuatu yang bukan dipahami dari pemahaman kognitif gitu, belajar melalui buku, kemudian membaca makalah, tapi sesuatu yang harus dipraktekkan dalam keseharian gitu. Jadi keadilan itu, memahami keadilan itu adalah mempraktekkan keadilan itu sendiri atau membentuk sikap adil gitu. Baru orang itu mendapatkan pemahaman tentang, pertama mungkin ya, yang paling gampang itu ketidakadilan itu apa. Kemudian dengan mengetahui ketidakadilan itu, dia bisa pelan-pelan gitu mempelajari virtu tadi ya, tentang bahwa yang adil itu seperti ini. Jadi memang Aristotle tidak menentukan ukuran distributifnya secara jelas untuk setiap situasi itu seperti apa, dan justru di sanalah kebijaksanaan seseorang itu dilatih. Kalau menurut pandangan saya seperti itu, Mas Alfi. Iya, Mas Rafa. Ya, ini memang pada akhirnya kalau tadi terkait nilai kebenaran itu, memang ini akhirnya yang membedakan Aristotle dengan Plato gitu ya, pastinya ya. Yang dia katakan bahwa age of justice, ya kan dia bilang have significant truth katanya. Jadi setiap tipe bentuk justice ini punya kebenaran yang masing-masing gitu. Dan akhirnya ini sangat bisa kita lihat sangat partikular, benar-benar sangat partikular di setiap situasi gitu ya. Dan akhirnya memang sangat terlihat dengan keinginan Aristotle gitu ya, dalam gerak sejarahnya dan lain hal. Ini adalah merupakan day by day silogisme gitu ya. Day by day silogisme gitu. Jadi dalam artian ini kita akan terus berproses akhirnya mengetahui apa itu yang lebih adil gitu mungkin ya, secara distributif gitu Pak. Sehingga memang seperti Mas Rosa bilang ya tadi, kita akan menjumpai dulu adalah ketidakadilan itu sendiri gitu. Nah dari situ kita bersilogisme di sana, kita mengetahui di sana, akhirnya kita bisa mengetahui tentang apa itu keadilan. Karena di dalam bukunya pun Aristotle nggak suka menggunakan kata act of justice. Karena act of justice adalah sebuah kata yang mana dia adalah koreksi dari injustice gitu. Sehingga bisa diketahui bahwa berbeda dengan just act gitu, bertindak adil dengan tindakan yang adil. Karena dari situ kita bisa baca bahwa untuk mencapai tindakan yang adil memang harus melalui memahami ketidakadilan itu sendiri gitu. Itu jadi mungkin relasi pertama adalah seperti itu gitu. Mungkin nanti itu kita bahas panjang, saya rasa itu bisa terkait masalah itu, karena itu fondasi dari ini semua gitu ya. Fondasi dari itu semua tentang virtue ethics-nya sebenarnya gitu, walaupun agak sedikit berbeda. Mbak Eno, gimana? Tadi saya juga cukup menarik ya kutipan dari Mas Alfi tadi, bahwa untuk mencapai keadilan ya kita harus perlu memahami ketidakadilan itu sendiri ya, benar. Nah ini Mas ada pertanyaan nih Mas dari Bapak Fian. Apakah keadilan itu selalu soal material? Mungkin dari Mas Rosa.
Kalau misalnya saya mau mencoba menanggapi ya dari pemahaman yang tadi disebutkan oleh Aristotle, khususnya distributive justice dan corrective justice, nanti saya sekalian bahas sedikit tentang corrective justice ya. Apa namanya? Ini keadilan yang mencoba memulihkan situasi ketika terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang atau katakanlah satu pihak terhadap pihak yang lainnya. Jadi mencoba memulihkan ke titik sebelum injured atau kerugian itu muncul, meskipun tampaknya sederhana gitu, Mbak Eno gitu. Tapi misalnya kita bisa memahami kalau kita hidup di kalau kita mempelajari hukum, tidak semuanya setiap hal itu dapat dikorektifkan gitu, tidak dapat dikoreksi untuk pulih sebagaimana adanya di awal. Atau mungkin gini, justru tadi seperti yang disampaikan Pak Widodo di depan, yang dirugikan itu justru bukan pihak yang terlibat dalam kontrak, tadi ya. Kan kontraknya antar pihak, misalnya negara dengan swasta. Tapi tampaknya ada pihak yang tidak dilibatkan dalam kontrak itu yang mengalami kerugian. Yaitu tadi seperti masyarakat adat gitu, yang dimana dia di luar dari hukum yang ada. Dalam hukumnya tadi nggak ada yang dirugikan tampaknya. Swasta menerima keuntungan, begitupun negara, dalam hal ini pemerintah menerima keuntungan juga. Tapi yang dirugikan adalah pihak lain. Kemudian bagaimana keadilan korektif itu merespon kalau keadilan korektif itu dipahami sebagai pemulihan keadaan, artinya keadaan di mana sebelum peristiwa yang dianggap merugikan itu terjadi sebisa mungkin. Dan obrolan saya sering dengan Pak Alfi juga ini sering terbatas pada kasus-kasus pidana misalnya, seperti pembunuhan. Pembunuhan mungkin nggak ditarik dengan corrective justice. Apakah retributif atau pembalasan terhadap si pembunuh itu adalah bentuk korektif terhadap korban, gitu ya? Karena nyawanya kan tidak bisa kembali. Beda dengan ketika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian ya dengan berbagai macam pertimbangan juga yang sebetulnya tidak sederhana untuk ukurannya ya, ketika ukuran keadilan itu seperti apa, material biasanya memang yang menjadi ukurannya gitu. Saya kurang memiliki jawaban yang tegas ya untuk menjawab pertanyaan apakah bagi Aristotle itu keadilan selalu bicara soal material. Itu sih balik kepada pemahaman kita sejauh mana kita akan menafsirkan ulang pemikiran Aristotle itu. Tapi sejauh yang bisa kita temukan dalam teks Aristotle, khususnya di Nicomachean Ethic itu, biasanya ukuran keadilan bagi Aristotle itu memang diukur secara material tadi, kekayaan, wealth, atau misalnya kesempatan, ataupun misalnya ya harta dan segala macam gitu. Biasanya ke arah situ Aristotle ngomongin. Tapi kan teks itu tidak diam. Kita juga bisa memaknai gitu keadilan itu seperti distribusi hak atau bahkan distribusi kewajiban gitu ya. Jadi keadilan itu bisa diukur bukan cuma apakah dia mendapat hak yang sama atau mendapat hak sesuai dengan penggantian dalam corrective justice, atau kita juga bisa menganggap bahwa dia dibebankan kewajiban yang sesuai pada proporsinya tidak. Atau ketika dia melakukan apabila seorang diwajibkan membayar ganti rugi dan oleh hakim diberikan sejumlah nilai untuk dia membayar ganti rugi, apakah itu juga harus dipastikan jangan sampai pembayaran ganti rugi itu melebihi apa yang seharusnya dia bayarkan berdasarkan prinsip corrective justice gitu. Jadi memang pada akhirnya corrective justice itu mengambil hak gitu ya seseorang ya, atau membuat apa ya Pak Alfi ya, ada pihak yang melakukan injustice
diimbangi dengan injustice lagi untuk mendapatkan justice gitu. Jadi kalau Anda mengambil hak saya gitu ya, kemudian ketika pengadilan memutuskan bahwa yang tadi mengambil itu harus dikembalikan lagi ke saya, itu kan berarti ada hak yang diambil gitu, meskipun dia dari awal perolehannya sudah tidak sah gitu. Makanya tadi saya sampaikan di awal ke Pak Alfi, apakah ini kan dalam kerangka atau dalam gagasan bahwa semuanya ini dilakukan dalam ketaatan terhadap hukum gitu, ketaatan terhadap hukum. Jadi memungkinkan seseorang untuk memiliki rasa keadilan itu baru muncul ketika menaati hukum gitu. Gimana Pak Alfi kalau seperti itu? Kalau saya Pak mungkin menanggapinya secara sederhana dulu terkait pertanyaan di awal terkait Mbak Eno, apakah keadilan distributif berkenaan dengan material aja gitu ya. Nah, sebenarnya gitu ya, secara teks pun di situ dikatakan bahwa bukan hanya kalau mungkin memang honor ya atau jabatan gitu atau safety itu dianggap sebagai material ya berarti jawabannya adalah ya akan bicara dengan material. Tapi kalau material yang dimaksud adalah tentang kekayaan, tidak gitu ya. Pertama distribusi ya atau keadilan distribusi itu tidak hanya membicarakan tentang tentang kekayaan itu tadi gitu ya. Tapi juga termasuk honor gitu ya, termasuk safety gitu. Nah, ini makanya itu dia sering mengutip cerita-cerita gitu ya, cerita-cerita tentang Sparta gitu ya dan lain hal. Dan ini yang diinginkan olehnya adalah bahwa sebenarnya adalah keadilan distributif yang paling penting kita pelajari bersama adalah tentang bagaimana personal worthiness, tentang bagaimana ukuran diri kita sebagai manusia. Kayak misalnya mungkin jabatan gitu ya. Kayak misalnya ini terlihat sekali dengan misalnya apakah misalnya dengan seseorang yang berkarir sudah 20 tahun sama gajinya dengan orang yang sudah berkarir 1 tahun gitu ya. Nah, itu akhirnya kan menjadi perhitungan kembali gitu kan. Kalau misalnya gajinya sama, apakah itu adil gitu? Ataukah yang adil adalah gajinya memang berbeda sesuai dengan proporsinya kan gitu. Ya, ini mungkin tentang jabatan gitu ya di dalam distributif gitu ya. Nah, ini terus terkait misalnya keamanan dan urgensinya terkait safety seperti apa gitu ya. Mungkin safety kadang saya suka mentranslasi kalau di bahasa sekarang tuh ya khususnya juga masuk ke dalam UDBHR ya, Universal Declaration Bioethics and Human Rights itu masuk ke vulnerability gitu, tentang kerentanan gitu. Ini saya rasa saya suka mentranslasikan safety itu tentang rentan sebenarnya. Jadi tentang orang yang rentan gitu sebenarnya. Ya bagaimana mendistribusikan sesuatu yang adil tetapi berdasarkan kerentanan seseorang. Mungkin saya salah tapi saya sering sekali mentranslasikan bagi saya pribadi dalam distribusi itu tentang safety yaitu berdasarkan kerentanan gitu ya. Kerentanan seseorang itu karena pada dasarnya kita melihat di dunia di dalam interrelationship kita ya, hubungan antar manusia ini ya banyak sekali posisi-posisi yang rentan gitu kan gitu ya. Sehingga sebenarnya yang harus kita perhatikan ini adalah bagaimana pendistribusian yang adil bagi orang-orang yang rentan ini kan gitu. Kalau saya sering mentranslasi itu. Ya walaupun mungkin dia saat itu safety tentang keamanan polis atau lain hal, tapi mungkin saya translasikan ke dalam masa sekarang ini lebih ke arah kerentanan dari seseorang gitu ya. Karena saat ini penting sekali tentang kerentanannya gitu ya. Orang-orang rentan. Contohnya misal pas COVID itu bagaimana ketidakmampuan seseorang membeli masker dan lain hal pada awal-awal COVID itu kan masuk ke dalam kategori orang yang rentan. Seharusnya bagaimana pemerintah bersikap mendistribusikan yang setara dengan urgensinya itu berdasarkan hierarki kerentanan dari seseorang. Mungkin seperti itu ya kalau saya mentranslasikan saat ini. Karena memang di dalam Universal Declaration of Bioethics and Human Rights itu vulnerability masuk ke dalam prinsipnya itu, prinsipalnya gitu kan. Masuk ke dalam prinsipalnya. Jadi belakangan ini pun banyak di dalam teks-teks filsafat itu yang bicara tentang vulnerability, itu kerentanan. Gitu. Jadi
saat ini memang rentan gitu. Kayak sebenarnya contoh keadilannya adalah bagaimana dengan kita mengeksploitasi alam dengan tidak memikirkan generasi setelah kita gitu. Itu kan berarti generasi setelah kita itu kan rentan gitu kan. Rentan terhadap eksploitasi alam saat ini gitu. Misalnya seperti itu. Itu bisa kita translasikan terkait keadilan distributif seperti ini gitu di masa ini gitu. Sebenarnya banyak sekali saya rasa ketika bicara distributif. Sebelum mungkin tadi Pak Rosa sudah masuk ke corrective justice ya. Mungkin kita ini saya masih ingin mengulas di distributive justice, tapi memang ada pada akhirnya memang juga ada alternatif lain. Tapi memang berbeda ini, beda justice-nya nih, beda bentuknya. Yang satu mah dia justice dalam distribusi, kalau yang satu ini Pertamina ini ya kembali dari nol ya Pak, dari nol kembali ke nol gitu, atau kembali ke yang fitri gitu ya, mungkin ini harus lebaran kembali ke yang fitri gitu. Kan intinya di dalam corrective justice kan balikan saya keadaan semula gitu kan gitu, balikan saya ke keadaan semula gitu ya, sehingga pastinya ada hubungan material gitu ya. Tadi yang Pak Rosa sambungkan ke dalam pertanyaan tadi tentang keadilan. Tapi tentang tadi distributif seperti itu ya, tentang pertanyaan apakah melulu material gitu. Bila mana jabatan tentang kerentanan, safety, dan lain hal itu bukan masuk material, nah itu berarti jawabannya adalah tidak hanya material. Tidak. Kalau yang bertanya tadi material hanya berdasarkan kekayaan saja gitu ya, tentang uang dan lain hal atau barang dan Oke, tadi sudah dijelaskan sangat kompleks dan sangat lengkap ya. Dan selanjutnya ada Pak Badarudin tadi ingin bertanya secara langsung. Mangga Pak. Mangga Pak. Mungkin ditunggu sekali sama Mas Rosa sama Mas Alfi ya. Ada peserta yang ingin secara langsung menyampaikan pendapatnya. Kita bicara-bicara di sini ngobrol aja. Ya. Malam. Ya, selamat malam Pak. Asal mana? Badarudin dari Lombok, Lembaga Studi dan Bantuan UNDB atau LSPH. Saya sangat tertarik dengan pembahasan ini. Kemudian saya ingin bertanya terkait soal keadilan menurut Aristoteles. Yang saya tangkap ada dua bentuk keadilan menurut Aristoteles, yaitu keadilan yang merata dan keadilan yang sesuai dengan kebutuhan. Betul nggak? Nah, pertanyaannya adalah kapan kemudian keadilan, pada hal apa keadilan yang merata itu diterapkan, dan pada hal apa keadilan distributif ini diterapkan oleh satu negara, sehingga itu dikatakan sesuatu yang adil. Karena bisa jadi yang saya tangkap dari contoh tadi, bisa saja kebijakan yang keadilan yang merata ini bisa saja dinilai tidak adil ketika diterapkan di bagian, misalnya dikasih 10.000 semua secara rata, itu bisa saja tidak dianggap adil. Atau didistribusikan ketika dibagi sesuai dengan porsinya, tapi itu seharusnya adalah merata, bisa saja dikatakan tidak adil kan. Nah, dalam hal apa kemudian keadilan yang merata ini diterapkan, ataupun keadilan yang sesuai dengan kebutuhan ini diterapkan? Mungkin itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Pak Badarudin. Jadi pertanyaan dari Pak Badarudin tadi intinya pada hal apa keadilan merata itu diterapkan, dan pada hal apa keadilan distributif itu diterapkan. Jadi mungkin sudah bisa ditangkap ya Mas Rosa, Mas Alfi? Sudah bisa ditangkap pertanyaannya Mas Rosa, Mas Alfi? Bisa. Iya, saya sedang memikirkan gimana cara untuk menanggapinya, maksudnya gitu Mbak No biasanya. Iya, oke. Silakan mungkin dari Mas Rosa dulu ya. Mas Alfi aja dulu. Saya masih Mas Alfi, oke. Kalau bagi saya itu sebenarnya jelas tertera di dalam bukunya ya, ketika pemerataan itu tadi berdasarkan equal shares gitu, berdasarkan kontribusinya. Sorry, bukan berdasarkan kontribusi.
Jadi berdasarkan memang apa yang telah diikrarkannya gitu, merata. Ya. Atau sebuah keharusannya gitu, itu merata. Seperti tadi ini, ketika saya memang sama Pak Rosa ini kebetulan ikut saham, sama-sama 10% punya saham, sehingga gitu ya. Sehingga di sini saya memiliki sebuah kemerataan itu. Nah, ini dalam posisi yang bukan dalam bicara tentang negara tadi. Gitu. Tapi kalau tidak merata bagaimana gitu? Kalau tidak merata ya dia bilang tentang kontribusinya gitu. Bagaimana kontribusinya dia? Gitu. Bagaimana kontribusinya dia? Sehingga keadilan itu dilihat dari kontribusinya gitu ya. Mungkin tadi secara sederhana itu kita lihat dari misalnya masalah tadi nih, masalah penilaian dari sebuah mahasiswa. Tapi bagaimana ketika tentang negara ini gitu ya. Tentang negara. Memang gitu ya. Bagi saya pribadi ya, walaupun memang semangatnya Aristoteles ini semangat emansipatorisnya sangat tinggi ya, bahkan ada beberapa peneliti itu yang mengatakan sebagai utopian target gitu. Kalau nanti kita bicara tentang panjang sekali tentang justice ini, tetapi pada dasarnya ini nggak relevan dengan bagi saya pribadi ya, pendapat saya pribadi, sulit untuk diterapkan di dalam kondisi yang dikatakan negara yang luas, negara yang luas seperti ini gitu. Tentang apalagi ngomongin tentang personal worthiness gitu. Akhirnya hanya diwakilkan oleh beberapa, oleh survei ya, lembaga survei yang dikatakan sebagai misalnya wilayah mana nih gitu yang butuh dan lain hal. Itu negara melihatnya dari mana, dari instrumen negaranya gitu dan lain hal, tapi kadang tidak tepat gitu. Sehingga yang diinginkan Aristoteles sebagai personal worthiness ini sebenarnya ya tentang penilaian seseorang berdasarkan kontribusi sebenarnya sulit juga gitu kan. Sulit juga. Apalagi Aristoteles ini di dalam Nikomasian Ethics itu dia benar-benar menjadi Aristoteles yang sangat empiris gitu saat itu. Ya, sehingga benar-benar berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada. Mungkin di masanya masih bisa dilakukan gitu ya. Di dalam sebuah city state polis seperti itu. Tetapi di masa sekarang memang ini menjadi sebuah prosedural yang sulit gitu ya. Sulit. Tapi secara esensi tadi seperti itu gitu ya. Sehingga ini negara memiliki peran yang cukup negara memiliki peran yang saya rasa cukup besar di dalam memperhatikan ketika merata itu dia bisa pemerataan dengan cukup baik, dan dalam hal ketidakmerataan adil di dalam istilahnya tuh kalau di dalam Aristoteles tuh yang satu ada namanya balance reciprocity, merata, yang satu lagi namanya imbalance reciprocity, dalam adil dalam tidak merata. Nah ini sulit adalah karena yang imbalance reciprocity atau ketidakmerataan ini dari mana dilihatnya, itu dari bawah gitu ya. Itu mungkin kalau bisa melihat seperti ethics of care gitu ya, ketika Carl Gilligan berhubungan dengan Lawrence Kohlberg gitu dalam moral development theory, yang satu top down, yang satu dari bawah ke atas. Jadi akhirnya yang kedua tentang proportionality ini memang cukup berat. Aristoteles pun mengatakan seperti itu gitu. Dia bilang ini sangat kompleks, ini butuh effort yang lebih ya. Kalau saya memikirkan ini, saya selalu teringat dengan Jeremy Bentham dalam hedonistic calculus gitu ya, bahwa walaupun hedonistic calculus terdiri dari 7 pertanyaan kalau tidak salah, tapi di situ kalkulasinya sulit sekali gitu. Kalkulasi tentang worthiness dari sesuatu hal gitu, worthiness dari hukum dan lain hal, itu sulit sekali gitu, sehingga memang butuh effort yang lebih untuk yang bagaimana adil dalam ketidakmerataan itu, karena fiturnya, karakteristiknya, hal-hal yang melekat pada tubuh manusia tersebut, orang tersebut itu dia benar-benar patut diperhitungkan gitu. Dan ini akan menjadi kegalauan juga di dalam Aristoteles di bab selanjutnya terkait political justice yang mungkin nanti kita bahas sedikit. Jadi tapi bahwa tentang kemerataan itu cukup mudah berdasarkan lihat dari equal share-nya, dari dari kontraktualnya dari negara bagaimana ke masyarakat. Ya, contohnya ya sebenarnya ya bisa kita lihat di Undang-Undang Dasar gitu kan. Itu yang harus ditagih gitu kan, yang harus ditagih. Saya rasa
Silakan kalau Pak Badarudin nih atau Mas Rosa juga silakan. Mas Rosa? Ya, saya tadi sambil lihat chat di sini ya, berdasarkan pertanyaan Pak Badarudin dan tanggapan Mas Alfi juga mungkin kompleksitasnya di masa sekarang kalau kita bandingkan dengan situasi Aristoteles dalam beberapa pertimbangan juga mungkin kompleks juga ya polis itu. Tapi di negara seperti yang sekarang bukan hanya persoalan ada masyarakat yang berbeda kemampuan secara ekonomi atau kelas politiknya, tapi juga kadang ada di sini seperti yang diangkat di pertanyaan ini, bagaimana kalau kita bicara equality tentang gender misalnya, tadi yang seperti kata Pak Alfi, kesulitannya adalah ketika kita mau memberikan sesuai proporsinya, artinya kita harus memberikan keadilan itu justru secara plural gitu ya, dengan tujuan agar bisa terdistributif gitu. Kita memahami bahwa setiap orang itu khas gitu. Sedikit bicara ke belakang, kalau misalnya dalam kebudayaan gitu, biasanya kan di zaman Aristoteles saja ya, yang mungkin nanti dikoreksi Pak Alfi atau teman-teman yang bisa menanggapi. Apakah mungkin yang dimaksud setiap orang yang memiliki hak yang sama itu masih tunduk pada semacam asumsi atas tatanan alamiah gitu Pak, bahwa setiap orang itu sudah ada kelas kelompoknya gitu. Jadi misalnya ketika kita memperlakukan orang sederajat, orang yang sederajat itu adalah dimaksud sebagai laki-laki. Ya tentunya di zaman Yunaninya Aristoteles gitu ya. Kemudian dengan pengertian bahwa perempuan itu di-exclude dari tatanan warga negara, yang tadi warga negara itu laki-laki. Karena perempuan itu kalau di rumah atau sudah bersuami, dia dianggap diwakilkan oleh suaminya misalnya gitu, atau dia menjadi bagian domestik saja gitu ya. Begitupun dengan budak gitu, Mas Alfi. Perbudakan di zaman Aristoteles itu kan sesuatu yang lumrah gitu, yang dipahami sebagai sesuatu yang natural bahkan gitu. Jadi kalau katakanlah mungkin gini ya, memperlakukan budak secara adil itu ya memperlakukan budak dalam porsinya sebagai budak gitu. Meskipun kalau bayangan kita ya diperbudak itu kan tidak adil gitu. Tapi di zaman Aristoteles itu tampaknya memang bisa dipahami demikian itu. Jadi kompleksitas yang sekarang juga kalau misalnya mau dibawa ke zaman Aristoteles itu sudah ada, kalau misalnya ada pemikiran-pemikiran progresif pada saat itu yang secara radikal mau menyamakan semua orang gitu, mau itu perempuan, mau itu laki-laki dewasa, atau mau itu budak sekalipun gitu. Atau tadi, ini dari Ibu atau Bapak ini yang banyak memberikan tanggapan di chat, kalau menyampaikan langsung sangat dipersilakan Ibu Bapak. Oke. Jadi sebenarnya Pak Badarudin mau bicara nih. Oh iya, ini ada. Siapa tadi? Silakan Ibu Bapak. Saya, Mbak. Mas Alfi. Saya, Mbak. Boleh. Oh iya, silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Siti Khadijah dari Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih. Saya sudah 2 kali ikut. Saya cuma ingin berbagi. Di disertasi saya itu kan bicara hak gugat masyarakat hukum adat ya. Saya ingin melihat bahwa kalau kita bicara keadilan distributif, kita melihat bahwa alam dan masyarakat adat itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dalam konteks dia memberi dengan keseimbangan yang sama, dalam arti keadilan itu adalah suatu keseimbangan, sehingga menjadi hal yang sangat menurut saya
dinamis dan itu berjalan antara alam dan kehidupan dan masyarakat. Nah, dalam konteks negara, saya melihat dalam konteks negara ya, dalam konteks pengolahan sumber daya alam itu berubah. Kalau kita pakai konsepnya keadilan Aristoteles, ya, berarti ada dua hal yang saya melihatnya seperti itu, yang saya potret ya. Kalau di dalam konteks negara, saya melihatnya adalah terkait dengan bagaimana negara ingin menempatkan keadilan itu dalam konteks yang merata. Mungkin yang bisa kita ambil dalam yang kita diskusikan hari ini. Tapi kalau Anda kilas back ya, misalnya lahirnya Undang-Undang 2299, otonomi daerah, di mana daerah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengeksplorasi sumber daya alam, itulah awal kehancuran kita dalam pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang 32 sampai terakhir adalah Undang-Undang 23 dan kembali kalau minerbakan kembali ke Undang-Undang 3 2020 ke pemerintah pusat pada akhirnya gitu. Artinya bahwa saya melihat kalau ini diterapkan dalam konteks yang distributif dan pemerataan itu tidak jalan dalam konteks negara, dalam konteks keadilan yang merata. Karena ada beberapa hal yang harus menjadi indikator dalam konteks itu gitu. Artinya saya ingin melihat bahwa keadilan yang kita mau maksud itu dalam konteks yang sama itu tidak bisa diterapin gitu. Nah, yang ingin kita lihat adalah di mana posisi negara yang betul yang statement terakhir Bapak yang tadi katakan atau Mas Alvin katakan, di mana adil di yang tidak rata itu di mana gitu dalam konteks pengelolaan ya sumber daya alam logikanya dan masyarakat hukum adat, karena hari ini yang menjadi masalah ya kalau kita bicara soal keadilan filsafat artinya bagaimana ini menjadi satu kesatuan sehingga kita yang berkumpul di sini bisa menentukan ya secara konsep dan teori gitu ya, kita bisa memapping sebenarnya bagaimana sih posisi negara dalam menerapkan keadilan itu sendiri. Itu pendapat saya. Dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Siti Hatijah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, boleh saya bertanya ke Ibu Siti tadi? Silakan. Jadi kalau dalam kelas filsafat saya jarang sekali ini jadi sentral di sini, tapi biasanya saya jadi penanya. Bu, jadi kalau dalam perspektif Ibu, apakah misalnya persoalannya tadi keadilan distributif itu secara teorinya dia tidak bisa diterapkan untuk persoalan wilayah adat, atau misalnya lebih melihat kepada tidak adanya representasi masyarakat tersebut dalam pembuatan kebijakan gitu. Jadi ketika negara mencoba menentukan proporsinya, mungkin buat mereka itu adalah sesuatu yang adil, tapi karena tidak adanya pelibatan masyarakat, itulah yang pada akhirnya menjadi persoalan gitu, Bu, atau seperti apa? Kalau saya kemarin kalau bicara distributif saya memang ngacunya ke Undang-Undang Otonomi Daerah ya. Mungkin Mas Rosa kan bicara kebijakan ya, artinya bahwa kita bicara peran serta. Kalau kita bicara yang diajukan Mas Rosa, bagaimana keterlibatan masyarakat di dalam kebijakan-kebijakan misalnya terkait dengan tata kelola sumber daya alam ya. Artinya kan begitu. Tapi yang saya ingin lihat bahwa merata itu dalam konteks distributif kalau masyarakat hukum adat itu tidak bisa yang dari survei dari yang saya lihat ya, karena saya melihat bahwa kalau cara masyarakat hukum adat itu adalah sesuatu yang seimbang ya, yang dia antara alam dan lingkungan itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jangan ambil banyak, jangan serakah logikanya. Lakukanlah demi sekarang, demi masa depan. Artinya ada keseimbangan di situ logikanya. Ada filosofi yang sangat mudah logikanya. Jangan Anda makan misalnya buah itu semuanya, makanlah dagingnya. Ya, karena kulit itu adalah jatah bakteri, terus biji adalah untuk generasi muda kita. Artinya keseimbang, maksudnya ini
Tapi dalam konteks kebijakan itu tidak bisa jalan. Karena apa? Kalau kita bicara soal keadilan dalam konteks pemerataan, itu menurut saya mungkin kita bisa berbeda pendapat ya Mas Rosa, kaitannya dengan apakah kebijakan-kebijakan yang terkait gitu ya. Misalnya kalau di Undang-Undang 32 2009 kan jelas tentang peran serta masyarakat, atau Undang-Undang Minerba. Kita kalau mau ada ini harus keterlibatan masyarakat ya. Itu yang hari ini memang secara prosedural jalan, Mas Rosa. Ada itu Bu ya? Ya, secara prosedural jalan. Wong dia datang kok, maksudnya yang membuat itu semuanya gitu. Ya ada dokumen hitam di putih gitu. Karena saya kemarin saya audit gitu, audit tambang ya seluruh Kalimantan Timur. Jadi saya tahu itu jalan gitu. Secara hukum bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau kita bicara dalam konteks kebijakan, dalam konteks keadilan yang saya bilang itu enggak jalan. Karena memang tidak bisa gitu loh. Karena berbeda gitu. Itu yang saya potret. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Siti Khotijah. Ternyata ini sangat menarik sekali ya diskusi kita. Ada pemateri melemparkan pertanyaan kepada peserta. Terima kasih Bu Siti. Dan selanjutnya Mas Rosa, Mas Alfi, ada pertanyaan dari Gagas. Ini seorang perempuan dari Malang. Jadi pertanyaannya adalah jadi kalau dalam keadilan distributif penting sekali untuk menemukan basisnya dulu ya, dan ini yang susah katanya. Nah, bisakah ini digunakan dalam gender equality? Sebagai contoh, keadilan untuk gender tidak sesederhana hak yang sama untuk mendapat pekerjaan atau pendidikan saja, tapi masing-masing gender punya kebutuhan yang berbeda dan itu harus dipenuhi agar tercipta keadilan. Nah, jadi bagaimana tanggapan dari Mas Rosa sama Mas Alfi? Tadi Mas Alfi sempat singgung masalah gender tadi ya. Bagaimana Mas Alfi? Cek suara saya ada. Tadi kayaknya sempat reconnect. Oh iya ya. Jadi pertanyaannya sudah bisa ditangkap Mas Alfi? Oke. Tentang ini, tentang gender ya. Iya benar. Bisakah keadilan distributif ini digunakan dalam gender equality? Oke. Walaupun memang secara eksplisit, mohon maaf, suaranya masih kedengaran nggak ya? Iya, masih kedengaran Mas. Mohon maaf. Walaupun secara eksplisit tidak dikatakan seperti itu, ya dalam arti dalam kondisi situasi Aristotle ya. Tetapi memang di sini teman-teman, ketika di dalam sebenarnya di bukunya itu, di dalam Distributive Justice itu ya sebenarnya yang dibicarakan adalah tentang bahwa as a citizen. Dia bilang ini buku ini sebenarnya diperuntukkan ya bagi manusia as a citizen gitu. Sedangkan di kala itu ya yang dianggap sebagai warga negara, yang dihitung sebagai warga negara itu adalah laki-laki dewasa. Ya, walaupun berbeda dengan Plato yang memiliki sebuah natural division, tapi di Aristotle selalu ditekankan dengan kesetaraan. Dia bilang free equal men, gitu ya. Selalu. Jadi dia dalam situasi kesetaraan. Akan tetapi, jadi kita melihat ada dua dunia aja gitu, dalam dua dunia, dalam artian as a citizen memang wanita ini kebetulan di masanya itu tidak dihitung gitu. Tidak masuk dalam itu. Akan tetapi di taraf domestik dia tidak memiliki sebuah kesetaraan ya, secara proporsional. Nah, akhirnya berbeda zaman dengan saat ini gitu, tentunya berbeda zaman dengan saat ini. Kalau saya ini secara pribadi, ini justru bagi saya bisa menjadi sebuah langkah emansipatorius juga bagi gender, gitu ya. Bagi gender. Karena secara historis dia masuk ke dalam apa yang dikatakan distribusi di dalam safety, gitu. Ya.
Kalau saya translasi sebagai kerentanan. Dan bagi saya, permasalahan gender, kalau misalnya bicara dengan gender perempuan, mungkin kalau dalam kesejarahannya secara historis, bila memang dikategorikan masuk ke dalam sebuah kerentanan, gitu, bagi saya masuk seharusnya dalam ini. Ya, sehingga dia memiliki sebuah distribusi yang ikut setara ke arah sana gitu ya. Bagi saya seperti itu gitu. Dan memang lagi-lagi saya tekankan bahwa berbeda dengan Plato yang dari atas ke bawah melihatnya ada sebuah absolute standar, itu mungkin ya kalau saya salah dalam menggunakan termnya, berbeda dengan Plato, tetapi Aristoteles benar-benar melihat dari bawah, benar-benar melihat dari bawah, benar-benar melihat secara partikular, benar-benar sangat empiris. Satu-satunya yang ada di atas bagi Aristoteles di dalam universal justice-nya adalah law obedience, ketaatan. Gitu. Yang ini masuk ke dalam Jeremy Bentham, John Austin ya tentang principle of obedience, gitu, ketaatan pada hukum. Gitu. Karena yang penting itu taat gitu, yang penting taat pada hukum. Gitu. Ini kita nggak ngomongin tentang hukum ini buruk atau baik, kita nggak ngomongin itu. Tapi bagi Aristoteles yang di atas itu adalah taat pada hukum. Di bawahnya gimana? Ya makanya Aristoteles sering dikatakan dia ini monisme apa enggak sih sebenarnya gitu. Kalau saya sering berbicara dalam bahasa saya sendiri, ya mungkin salah, saya katakan semangatnya ini ya monisme. Tetapi secara melihat dunianya gue sangat plural gitu. Ya, case by case gitu. Kalau di dalam etika, misalnya Lawrence Kohlberg di dalam moral development theory, dia melihat mengkategorikan orang masuk ke kategori ini itu. Tetapi berbeda dengan ethics of care kalau di dalam Carl Gilligan melihat ya, gimana kalau kamu jadi saya seperti itu kan gitu. Itu kan bahasa-bahasa tentang bahasa-bahasa sangat yang empiris, sangat partikular gitu. Gimana kalau jadi saya seperti itu. Nah, sehingga kalau bagi saya gender kalau bisa diaplikasikan atau tidak di masa saat ini, kalau bagi saya bila memang masuk ke dalam kategori safety, ya bagi saya pribadi, dalam masuk kategori kerentanan, itu bagi saya bisa diaplikasikan. Bagi saya. Sehingga di situ letaknya ada sebuah emansipasi, ya bahwa masuk ke dalam kategori, kita masuk ke dalam kategori setara. Ya bro. Saya rasa seperti itu, gitu mungkin ya. Oke, dari Mas Alfi ya. Kalau dari Mas Rosa sendiri, bagaimana? Apakah ada tambahan atau berbeda tanggapan? Sementara untuk gender, misalnya, memang apa namanya, gimana ya? Ini persoalan yang kalau misalnya ibu bapak fokus di bidang gender, memang ya kerentanan itu bisa menjadi multiple gitu ya. Jadi bukan hanya persoalan apakah dia perempuan yang tidak diberikan kesempatan sebagaimana laki-laki untuk bekerja, ataupun ketika dia menerima bekerja, ini menjadi persoalan untuk promosi karirnya misalnya. Masih banyak kesempatan itu tidak dibuka seluas untuk laki-laki misalnya untuk promosi jabatan atau menempati posisi-posisi tertentu. Yang dianggap masih harus diposisikan lelaki lah si pemegangnya. Belum kita bicara soal apakah si perempuan itu atau si kelompok tadi itu bagian dari kelompok minoritas yang lain, misalnya apakah etnis minoritas juga gitu sudah dia secara gender vulnerable dan rentan terdiskriminasi, kemudian secara etnis juga rentan terdiskriminasi, kemudian misalnya secara banyak ya kalau misalnya kita mau coba memahami itu lebih mendalam. Tapi mungkin nanti ini jadi benih-benih pemikiran yang dikembangkan oleh kaum utilitarian tampaknya gitu ya. Ketika kita bicara penghitungan yang lebih bicara apa sih proporsi yang dianggap lebih bermanfaat. Kan prinsipnya itu memperbesar, memaksimalkan kebahagiaan untuk meminimal mungkin penderitaan gitu. Mungkin ketika Aristoteles bicara soal ya arah hidup itu
untuk apa kita mencari kebijaksanaan dengan segala macam ilmu pengetahuan dan belajar tentang keadilan, salah satunya adalah untuk memperoleh kebahagiaan tadi. Dan porsi-porsi kebahagiaan itu memang bagi Aristotle ya bahagia itu untuk bahagia gitu, sebisa mungkin itu yang didapatkan. Jadi kalaupun tiap orang itu memiliki ukuran kebahagiaan yang berbeda, itu nanti tampaknya akan cukup debatable ya, ketika jangankan kita bicara apa yang membahagiakan seseorang, itu bisa berbeda-beda. Proporsi justice, tadi juga saya lihat dari komentar teman-teman di chat, itu kan bisa berbeda-beda. Pada akhirnya pertanyaan yang banyak muncul, termasuk ini pertanyaan dari saya juga gitu, ketika bicara Aristotle, siapa yang pada akhirnya mempunyai kapasitas untuk menentukan proporsi-proporsi justice itu? Gitu kan? Apakah negara, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sri, misalnya kayak gitu. Kemudian apakah setiap orang lain memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan ini bertentangan dengan prinsip proporsional justice dalam distributive justice gitu, proporsionalitas dalam distributive justice gitu. Sejauh mana setiap orang itu dapat mengemukakan pendapatnya, dan pendapatnya itu dianggap sebagai sesuatu yang berpengaruh gitu. Jadi gini Pak Alfi, mungkin atau dari teman-teman bisa membantu saya mencoba memahami apakah teori distributif atau korektif yang dikembangkan Aristotle itu dilihat dari sudut pandang penguasa gitu Pak Alfi. Jadi si penguasa lah yang berhak menentukan ini proporsi yang adil, inilah koreksi yang adil untuk suatu peristiwa misalnya. Oke, Mas Rosa, bagi saya ya, sepembacaan saya, memang namanya filsafat atau filsuf dulu ya, saya rasa ngobrolinnya pasti ngalor ngidul kemana-mana gitu kan, istilahnya seperti itu. Karena banyak sekali yang bahas dan adanya keterhubungan dan kebergantungan terhadap teori-teori lainnya gitu ya. Saya pun dalam artian tidak enak hati dengan bicara langsung kita masuk ke justice gitu ya, ke buku 5 gitu ya. Sebenarnya saya pun tidak enak hati seperti itu ya Pak saya. Tapi kan namanya kita dalam situasi terbatas, limitasi waktu, ya semoga aja kita, bagi saya, kita mengantarkan kita untuk sama-sama untuk belajar kembali tentang hal ini gitu ya. Tetapi akhirnya mungkin ini akan masalah seperti ini, apakah dari penguasanya, perspektif penguasanya atau gimana? Terus kalau dari warganya, kalau semuanya pengen proporsinya masing-masing, atau dikatakan saya mengatakan tadi sangat subjektif gitu, berdasarkan empiris, berisik banget dong itu istilahnya kan gitu, kan berisik banget dong gitu. Nah, tapi gitu ya, kita harus melihat di dalam Aristotle dalam melihat natural function ya dari rasional manusia, ya dari rasional manusia tentang apa gitu ya. Ketika manusia ini ngomongin di dalam Eudemian Ethics ya, dalam bukunya Eudemian Ethics, ini ngomongin tentang apa gitu, tentang namanya telos gitu, tujuan gitu ya. Ya, ketika manusia itu apa sih gitu kan, makhluk yang seperti apa, dengan filsafat biologi mengabstraksi ya, dimulai dari vegetative soul gitu, mungkin kalau dalam Aquinas vegetative soul, animal soul, sampai ke rational soul. Tapi nyatanya adalah bahwa manusia ini hidup bukan cuma hidup aja, makan dan lain hal, tumbuh berkembang. Tapi ada fungsi utama, itu rasional. Nah, fungsi rasional ini menjadi penentu dari seluruh, bagi saya, dari seluruh teorinya Aristotle. Bahwa manusia di dalam kehidupannya, dia bilang, mau ngapain sih gitu kan? Dia ini mau mencari ya kenikmatan, kebahagiaan. Lalu yang jadi pertanyaan, kebahagiaan yang seperti apa gitu. Dapat duit nikmat nggak ya nikmat gitu kan, gitu. Dapat apa nikmat nggak ya nikmat, tapi bagaimana tentang akhirnya gitu kan, kebahagiaan tertinggi gitu, atau tentang kebaikan tertinggi, kenikmatan tertinggi gitu kan. Sehingga ini adalah rasional, fungsi rasional pertama dari manusia adalah tentang telos gitu, tentang menuju sesuatu gitu ya, menuju sesuatu ya, menuju sesuatu. Nah, menuju sesuatu ini Pak Rosa dan teman-teman semua, menuju sesuatu ini dia mengagregasi pertanyaan, berbagai pertanyaan.
Misalnya gini ya, misalnya misalnya saya melakukan X karena Y, berarti Y ini lebih tinggi posisinya daripada X, ya. Tapi Y ini saya melakukan demi Y ini karena ini, gitu. Z lebih tinggi dari Y. Ini kan sebuah tentang greater good, gitu ya. Lebih baik lagi, gitu. Nah, sehingga ketika ditanya tentang kebahagiaan dan Nicomachean Ethics, teman-teman semua itu diperuntukkan bagi politikus atau lawgiver, dia bilang pembuat undang-undang atau legislator gitu, dalam merumuskan ini, khususnya di dalam supporting dari Eudemian Ethics, yaitu bahwa tadi kalau misalnya subjektif semua berisik banget ini kan gitu istilahnya, gimana ditanyain satu-satu, jadi ini induksi gitu ya, jadi menggunakan logika deduktif dan induktif gitu kan. Logika induktif dulu diambil ya, mau tahu common-nya gitu, common ground-nya dari kita ini apa sih keluhannya gitu. Makanya tadi kan dengan ada pelibatan masyarakat, seharusnya seperti itu gitu, hukum melibatkan masyarakat gitu, biar dengar gitu ya, biar dengar gitu. Nah, sehingga ditanyain satu-satu ditanyain, dapat common ground-nya, baru common ground-nya gitu ditanya ya. Kenapa? Misalnya gini, misalnya tentang pakai masker gitu ya. Ada orang yang nggak pakai masker, ditanyain nih, kenapa kamu nggak pakai masker? Berbagai orang ditanyain. Terus mungkin jawabannya, corona mah nggak ada gitu misalnya. Gitu. Akhirnya baru deh di situ menggunakan logika deduktif. Kita telaah gitu. Beneran nggak sih ada corona atau enggak? Telaah. Jadi dari induksi itu kita ambil common grounds dari masyarakat. Ya, saat itu habis itu dideduksi, benar nggak sih pemikiran masyarakat akhirnya menjadi lebih baik lagi, sehingga di situ Aristotle katakan bahwa gitu, penguasa, legislator atau lawgiver itu seharusnya gimana sih ketika membuat undang-undang, harus istilahnya mungkin kalau di Rousseau itu sebagai general will gitu ya, tapi di Aristotle itu bahwa negara ini harus ya, atau lawgiver ini harus memperhatikan atau menghasilkan yaitu kebahagiaan tertingginya bagi masyarakatnya, kebahagiaan tertinggi gitu, atau kebahagiaan tertinggi, sehingga dia tahu dari mana kan pertanyaannya, tahu dari mana ini kebahagiaan masyarakat kan gitu ya. Sehingga yang jadi masalah adalah kalau memang si penguasa ini atau legislator ini dia nggak mendengarkan masyarakat kan gitu ya, dengan logika induksi dan deduksinya gitu, dia nggak mendengarkan masyarakat, dia seenaknya itu running gitu kan, suka-sukanya dia gitu kan, tapi enggak kan gitu ya. Ini baginya harus si penguasa ini harus di dalam sebuah community member ini dia harus memperhatikan atau menghasilkan kebahagiaan tertinggi. Bagian tertingginya ini, atau tadi itu telosnya itu, atau di dalam etika eudemonianya itu, ya taunya dari mana ya itu, taunya adalah dari masyarakatnya itu dengan cara seperti itu ya. Istilahnya tuh kalau nggak salah tuh tentang endoksa gitu ya, tentang bagaimana itu endoksa itu tentang opini gitu, dia nyari opini masyarakat, oh ini opininya gitu, habis itu dideduksi, nah untuk membalikan apa? Pemahaman. Makanya saya katakan tentang ini tuh emansipatoris, karena ini tentang pemahaman ya. Bagaimana seseorang paham. Akhirnya menjadi satu pemahaman. Makanya saya katakan tadi ini adalah utopian target gitu. Sulit gitu kalau di masa sekarang gitu ya. Kalau di zaman dulu mungkin ketika mau nyari opini-opini mungkin ketika dalam ranah kecil mungkin mudah gitu ya. Walaupun sulit juga ya. Kita diskusi kelompok aja kadang kan waduh udah macam-macam ya. Nah ini apalagi tentang ke masyarakat seperti ini ya. Sehingga memang role of ya peran dari wakil rakyat ini sebenarnya sangat penting itu. Bagaimana dia benar-benar mencari opini yang dibangun dari masyarakat, benar-benar tahu keadaan masyarakat seperti apa, benar-benar melibatkan masyarakat dalam segala diskusinya, sehingga memang ini loh yang menjadi kebutuhan pemahaman dan lainnya. Saya rasa seperti itu gitu. Jadi ini logikanya seperti itu gitu. Saya rasa mohon maaf nih kalau saya ada kesalahan dan lain-lain. Ya baik, terima kasih Mas Alfi. Nah selanjutnya ini ada yang saya sebutkan ada dua orang, ada Jody Julian dan Algoritma. Tapi tadi lebih dulu Jody Julian ya saya lihat. Jody Julian silakan Jody Julian.
Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Jody. Asal saya dari Solo. Kalau ditanya umur saya masih 14 tahun. Sampai bulan ini masih 14 tahun. Nanti mungkin Juli sudah masuk ke 15. Di tahun ini 15. Ya. Yang mau saya tanyakan adalah kan tadi kita bahas tentang keadilan distributif. Lalu kalau kita berangan-angan, karena kita kan filsafat atau filosofi itu kan isinya sebagai angan-angan gitu. Kita berangan-angan, misalkan suatu presiden ada pengendali presiden, dari belakang presiden itu ada yang mengendalikan. Ya kalau sekarang teori konspirasinya adalah 9 naga atau apapun itu yang mengendalikan presiden. Lalu kemarin sudah disinggung juga, jadi bersama dengan Romo kemarin juga menyinggung soal hukum. Jadi soal kepentingan jadi presiden juga pastinya menggunakan kepentingannya kan gitu. Lalu ada presiden ini lewat DPR juga dikendalikan, jadi membuat hukum yang dimana itu menguntungkan bagi si pengendali presiden dan DPR ini. Lalu dengan imbalannya adalah nanti akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Lalu kemiskinan, entah apapun itu bisa dientaskan. Tetapi hukum tadi ini malah justru istilahnya memberatkan karyawannya, memberatkan kedepannya masa depan mungkin karyawan maupun masa depan alam yang dieksploitasi, dan juga memberatkan misalkan aktivis atau siapapun yang mungkin misalkan ada suatu kasus di sana, karena juga ini kan menguntungkan mereka bagi pemangku kekuasaan. Lalu apakah di dalam contoh kasus yang saya buat ini keadilan distributif itu masuk nggak di situ? Maksudnya useless nggak? Kalau kemarin saya bertanya keadilan yang seadil-adilnya itu apa, sekarang saya bertanya keadilan distributif itu dari di sini apa, atau keadilan yang kalau kita lihat adalah justice yang sangat adil itu ataupun kalau dalam pembahasan kita kan keadilan distributif itu useless nggak ketika ada kasus seperti itu. Mungkin itu yang mau saya tanyakan gitu. Itu terlepas dari teori konspirasi yang banyak di Indonesia maupun di luar negeri ya. Tapi kurang lebih seperti itu yang saya tahu. Ya mohon maaf karena saya juga mau pemula, jadi saya bertanya hal tersebut. Terima kasih atas waktunya Pak Rosati. Baik, terima kasih Jody Julian. Sebelum dijawab, saya menginformasikan untuk teman-teman semuanya bahwa kita diskusi sampai jam 9 WITA ya. 9 WITA, iya. Di Mataram udah tinggal 10 menit, jam 9. Kita ada waktu 10 menit lagi. Silakan Mas Alfi atau Mas Rosa, siapa yang lebih dulu menjawab? Enggak, Mas Rosa. Baik, saya coba menanggapi dari Mas Jody tadi. Nggak tahu ya akan menjawab apakah akan menjawab langsung atau tidak tanggapannya. Jadi seperti ini, keadilan distributif atau bentuk keadilan partikular lain yang disampaikan Aristotle dalam bukunya Nikamukan Etik itu haruslah muncul dari jiwa virtu tadi yang disampaikan oleh Pak Alfi di depan, ya dari kualitas yang baik gitu, Mas Jody atau teman-teman yang lain. Jadi maksudnya gini, keadilan distributif itu tidak berlaku untuk sesuatu yang pada hakikatnya tidak adil gitu. Jadi misalnya korupsi, bagi-bagi uang hasil korupsi, meskipun itu ternyata mendistribusikan uang korupsi, tapi itu tidak masuk dalam ranah kategori distributive justice buat saya, karena dari awalnya juga dia sudah out of greed gitu, keluar dari niat keserakahan gitu. Jadi
sedangkan justice itu kan nilainya virtu yang tadi dia di tengah-tengah. Kemudian kita lihat juga tujuannya bahwa memang ada orang yang mau menerima keuntungan gitu dari perumpamaan perjanjian tadi yang disebut oleh Mas Jody gitu. Kita anggap saja itu tidak pernah terjadi gitu ya, mudah-mudahan gitu ya. Ada orang yang menerima keuntungan di situ, ada pihak-pihak lain. Tapi dari eksesnya yang muncul dari peristiwa tersebut adalah ada pihak-pihak yang dirugikan. Tadi misalnya tentang membuka lapangan pekerjaan, tapi setelah orang menerima lapangan pekerjaan tadi ternyata dia diperas tenaganya, kemudian dipekerjakan seperti budak misalnya kayak gitu. Itu kan buat saya itu tidak berlaku di sana. Kalau kita mau bilang di sana ada keadilan distributif atau keadilan dalam bentuk apapun, itu tampaknya tidak muncul karena itu tidak menjadi bagian dari kualitas yang baik gitu, di mana orang itulah yang dapat berlaku secara adil gitu. Jadi kan Aristotle bicaranya itu dia dalam ranah sosial. Jadi keterlibatan orang sebagai pihak yang menerima dampak atau rasa dari keadilan yang kita coba berikan, itulah yang penting gitu. Ukuran keadilan itu tidak hanya dari kita seperti yang tadi disampaikan Pak Alfi. Tidak dari kita saja, tapi karena gini, kita tidak mungkin menganggap diri kita adil kalau kita terisolasi di ruangan sendiri gitu misalnya. Tapi kan kita memerlukan sosok orang lain di mana kita bisa melakukan keadilan itu. Dan juga kita nggak bisa bicara kita sudah adil ke masyarakat ketika kita tidak pernah bersentuhan langsung dengan masyarakat atau tidak pernah mengetahui secara langsung kepentingan masyarakatnya seperti apa. Kemudian kita anggap itu sudah sesuai dengan proporsinya tadi, meskipun misalnya posisi dia adalah sebagai pemimpin, kalau tidak mau disebut penguasa negara gitu. Tapi memang dia tadi kan gaya Aristotle itu berpikir selain secara deduktif ya secara induktif juga, kalau kata Pak Alfi. Dia harus mencari fakta, dia harus bersentuhan dengan realitas, baru bisa menentukan proporsi keadilannya itu seperti apa. Dan itu pun belum tentu berhasil gitu, karena bisa jadi kalkulasi atau perhitungan yang dilakukan keliru atau tidak tepat atau datanya kurang gitu, sehingga menghasilkan kebijakan yang nggak efektif, apalagi kalau tidak dilakukan, atau apalagi kalau memang dari awal sudah dilakukan dengan niat buruk gitu. Itu sih hanya mencari pembenaran aja untuk atas nama keadilan, padahal enggak gitu. Setidaknya itu kalau pandangan saya. Tapi mungkin ini juga enggak terlalu merefer langsung ke Aristotle kalau dalam sudut pandang saya sih. Kalau dari Pak Alfi misalnya. Baik, terima kasih Mas Rosa. Dari Mas Alfi ada tambahan atau? Kalau dari saya mungkin sudah jelas tadi ya, dari Pak Rosa itu tadi bahwa ini justice-nya ini adalah justice as virtue. Jadi kita ngomongin justice ini sebenarnya, dia bilang justice itu dibilang counts as whole virtue. Jadi seluruh karakternya apa aja bisa dibaca di buku sebelumnya, di buku 4, 2, 3. Karakter macam-macam tuh ya. Yang jelas adalah tentang karakter yang baik. Dan orang mencapai itu berdasarkan apa? Ya, day by day, biasa, akumulatif. Ya. Belajar dari kesalahan gitu ya. Jadi semakin baik. Sehingga terkait hal itu di dalam pelaksanaannya itu kualitasnya mungkin buruk gitu ya, dikatakan gitu ya, buruk gitu ya, karena ada hal yang tidak baik untuk dilakukan walaupun katanya menghasilkan ya, bagi Mas Jody ini menghasilkan lapangan kerja yang banyak dan lain hal gitu. Sehingga kita harus di sini Mas Jody harus menghitung bahwa baikan mana sih lapangan kerja dari keputusan ini, baikan mana keputusan dari saya ini kong kali kong di belakang dengan keputusan lapangan kerja banyak gitu. Harus menghitung nih dua perbuatan ini, baik dan buruknya gitu ya.
Kalau bagi Mas Jody ternyata lebih baik, boleh deh, nggak apa-apa perbuatan ini mungkin dikatakan tidak baik, tapi menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau bagi Mas Jody seperti itu, ya mungkin seperti cerita-cerita Robin Hood, dia bagi-bagiin ini ya, tapi dari hasil dia mungkin mencuri dari orang kaya gitu ya. Bagi Mas Jody lebih baik, ya, silakan. Gitu. Tetapi melihat Aristoteles secara keseluruhan tidak seperti itu, karena dia ini melanggar virtu karakter diri yang dia tanam, gitu ya. Karena bagi dia seseorang yang virtu atau virtuous person, bagi dia nggak mungkin melakukan hal yang nggak mungkin melakukan hal ya, yang melanggar dirinya sendiri. Di dalam buku Nicomachean Ethics di chapter 9-10 dikatakan, bisa nggak sih orang melakukan ketidakadilan pada dirinya sendiri? Nggak bisa gitu. Itu melanggar di dalam logika principle of contradiction. Nggak bisa katanya. Nggak bisa kok dia melakukan ketidakadilan pada diri sendiri, nggak bisa gitu. Ini terkait karakter. Ya. Jadi gitu. Nah, sehingga dengan pelaksanaan prosedur yang baik, hasilnya sesuai yang baik pula. Jadi ini tentang itu gitu. Jadi tentang ini sebenarnya yang salah ini mungkin secara secara kalkulasi adalah virtunya yang salah. Walaupun cita-citanya ini sangat misalnya dikatakan sangat mulia gitu ya. Tapi lagi-lagi Aristoteles bilang kan terkait penguasa. Sebagai penguasa pembuat hukum ini, ketika dia membuat hukum, sesuai nggak merepresentasikan nggak kebahagiaan dari masyarakatnya, ya gitu. Masyarakat bahagia nggak kalau ada permainan di belakang kira-kira, jadi gitu kan. Ya. Nah, kalau ternyata saya nggak mau, masa ada hal-hal di belakangnya saya nggak ketahui, ada curang dan lain hal, ada korupsi ternyata di belakangnya, pasti kan nggak mau gitu. Walaupun ternyata yang terlihat di mata kita secara secara kasat mata baik-baik saja gitu. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran gitu. Pada intinya yang diinginkan oleh Aristoteles adalah ya ini ngomong hal yang utopis gitu ya. Ini mungkin sebenarnya memang ya waktu 10 menit lagi nih, mohon maaf nih ya, waktu 10 menit lagi mohon maaf. Saya mungkin hanya sedikit melengkapi, sedikit tambahan bagi saya. Ini memang utopis. Tapi yang harus kita ketahui adalah bahwa justice ini adalah sebagai karakter, sebagai diri, ya. Dan karakter ini adalah pertama dipahami. Kedua habis itu nggak cukup dipahami, dilakukan dalam aktivitas sehari-hari. Dilakukannya dengan cara apa? Misalnya Jody atau teman-teman semua, saya hari ini nih kebetulan ada tetangga saya banyak, saya mau ngasih orang nih sekian supaya kelihatan baik. Itu bukan karakter dermawan mungkin seperti itu. Karena saya mau nyumbang ini supaya ada yang lirik gitu kan gitu. Ya. Itu bukan karakter dermawan. Tapi karakter dermawan yang saya pahami harus saya lakukan tiap hari. Istilahnya itu habitual proses. Jadi habit, kebiasaan gitu. Oh, saya jadi akhirnya ya sampai dalam posisi akhirnya apa? Nggak enak kalau nggak membantu orang. Ya, kalau saya ada orang kesusahan, saya langsung sedih gitu. Nah itu saya nggak enak sampai taraf itu menjadi karakter diri kita. Gitu. Dan dia bilang justice itu apa di dalam buku 5? Dia bilang gini, justice ini spesial. Dia bilang a sum of all virtue, ya, a sum of all virtue, total dari seluruh karakter gitu, dari karakter. Jadi seluruh karakter baik kita lakukan itu akhirnya menjadi seorang yang bijak. Ya, ini mungkin yang sering saya bercanda sama Pak Rosa gitu ya, bahwa nanti kalau orang ternyata ini utopis ya, ini ideal gitu. Yang sering saya bercanda sama Pak Rosa tuh, nanti kalau orang ternyata semua baik semua, berarti nggak ada permasalahan hukum, ya sepi berarti hukum itu. Ini mohon maaf. Ini bercandaan saya dengan Pak Rosa gitu kan. Kan yang diinginkan pembelajaran dari hukum kan, ya khususnya di dalam sebagai perintah adalah kan kita belajar kan gitu ya. Oh ini nggak boleh gitu. Oh lampu merah ya berhenti gitu. Sehingga saya berhenti. Tapi ketika bayangin kalau di lalu lintasnya, kalau seluruh orang mentaati lalu lintas, insya Allah gitu kan, tanpa ada eksternal yang anomali, kita insya Allah selamat kan gitu. Ya berarti aman itu petugas lalu lintas, ya aman-aman aja gitu kan. Ya seperti itu ya. Jadi
idealnya seperti itu. Ini bercanda aja, bercanda. Tapi ini memang emansipatoris, memang tujuan luhur ya, bahwa kita ini memupuk diri kita virtu dan kita memahami ya. Dan ingat ketika Aristoteles membicarakan tentang manusia, dia selalu bilang bahwa toward the other, menuju ke yang lain gitu. Jadi aku adalah diriku yang lain. Aku adalah yang lain gitu. Dengan yang lain, dengan manusia lain gitu ya. Aku adalah dengan manusia yang lain. Jadi ini tentang bagaimana bila saya bertindak baik, orang lain bertindak baik, dan semuanya akan baik. Mungkin seperti itu. Sedikit mohon maaf agak panjang ya ini. Jadi ini melampaui batas. Terima kasih banyak Mas Alfi sama Mas Rosa. Tapi saya ingin menginformasikan untuk semua peserta. Sebenarnya tadi kita ingin memperpanjang waktunya ya. Tapi kita ada musibah ternyata di Lombok gempa. Dan kita sedang di lantai 3, takutnya nanti ada gempa susulan lagi, dan ini masih ya, jadi saya masih gemeteran kayaknya. Ternyata tadi gempa. Nah, mungkin untuk Mas Algoritma sama Mbak Marseti untuk pertanyaannya mungkin nanti bisa di sesi selanjutnya, atau mungkin kalau masih kurang nanti kita buka diskusi lagi ya Mas Alfi sama Mas Rosa. Terima kasih banyak. Mohon maaf, terima kasih Mbak Eno ya. Kalau nggak segera berlari, cari selamat saja Mbak. Mudah-mudahan teman-teman di Undram selamat semua. Iya, mohon maaf ya atas ketidaknyamanan. Betul. Iya, jadi itu saja teman-teman. Jadi untuk semua peserta jangan lupa untuk mengisi presensi nanti karena materi akan di-share. Dan sertifikat juga akan diberikan menurut dari presensi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensinya ya. Nah, untuk webinar diskusi kita pada hari ini nanti akan di-share juga di YouTube. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang udah ketinggalan. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Alfi, Mas Rosa sudah meluangkan waktunya selama hampir 2 jam ya, atau lebih dari 2 jam. Saya ucapkan terima kasih Mas Alfi, Mas Rosa. Saya Enoliska Walini, moderator serial diskusi filsafat keadilan, mengucapkan terima kasih banyak untuk semua peserta, dan saya tutup. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, Ibu Baka. Terima kasih Pak Widodo, terima kasih teman-teman dari Undang. Nah, sama-sama, terima kasih. Kami di lantai 3. Hati-hati Pak. Baik. Segera menyelamatkan diri Pak. Ya, silakan Mas Widodo. Ya, terima kasih. Ayo. Bu atau Pak Panitia untuk link daftar hadir